Salam sukses. Hari ini Senin 18 Maret 2024 sedang dan masih berlangsung aksi demo oleh sekelompok massa yang mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Hadir pula mantan tokoh nasional seperti mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, dan juga ada Legend TNI Marinir Purnawirawan Soeharto. Saya mengamati aksi ini adalah aksi yang tidak jelas baik dari para pesertanya maupun dari tuntutan-tuntutannya yang agak aneh-aneh. Nanti saya akan ulas juga siapa sebenarnya mantan Danjen Kopassus Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, dan juga ada Legend TNI Marinir Purnawirawan Soeharto. Coba kita cek dulu videonya. Masih semangat! Lihat kawan-kawan, inilah anjingnya KPU. Tahu anjingnya KPU? Rakyat mau datang, nengok dia dikasih tembok. Kan babi kayak gini kan? Babi nggak kayak gini? Kalau kita bawa uang, anjing-anjing di dalam, bukan ini nggak ada tembok-tembok. Bukan ada tembok, inilah babi itu mereka tengok. Rakyat dihalangi datang. KPU milik siapa? Milik Jokowi. KPU milik Jokowi. Bukan kan? Bukan kan? Bukan kan? KPU milik rakyat kan? Hari ini pemilik KPU datang, tapi anjingnya KPU, babinya KPU, binatangnya KPU, malah menghalangi rakyat yang datang dengan tembok. Kan biasa begini kan? Biasa pula, biasa pula, biasa pula. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada bapak-bapak aparat di sana, seharusnya penyampaian aspirasi diterima dengan baik-baik. Kenapa kami diterima dengan tembok-tembok itu? Buka itu tembok-temboknya. Dan kami ingatkan bahwa pada hari ini kami rakyat datang ke sini dari berbagai provinsi untuk menunjukkan kepada Bapak Jokowi bahwa kami tidak terima dengan pesta demokrasi hari ini yang ugal-ugalan. Dan kami meminta dan mengingatkan bahwa tugasnya kalian adalah melindungi, mengamankan semua aspirasi yang akan menyampaikan aspirasi di tempat ini. Jangan sekali-kali kalian gunakan alat-alat bersenjata itu untuk melukai para peserta aspirasi. Jika satu tetes darah, balon, bomba di tempat ini, maka kamu seluruh Indonesia akan berdarah untuk. Yang pertama, bahwa Pilpres 2024 syarat dengan kecurangan atau kejahatan sistemik yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo, oligarki nepotis. Di sini yang dari pelanggaran pidana nepotismenya adalah Joko Widodo. Kemudian yang kedua, telah terjadi berbagai perintah maupun tekanan dari pemerintahan Joko Widodo terhadap siapa? Terutama terhadap pimpinan lembaga-lembaga negara, kepala-kepala daerah, bahkan sampai kepada kepala-kepala desa, bahwa Presiden Joko Widodo telah memanggil ribuan kepala desa 2 kali ke istana. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenangkan paslon 2 Prabowo Gibran. Hari ini Pak Majen TNI Purnawirawan Sunarko akan naik ke atas panggung. Luar biasa. Belum ada jenderal yang berani datang untuk naik ke atas mopong. Sebentar lagi juga ada di sebelah beliau para jenderal yang lain. Mari kita sambut yang meriah dulu Pak Majen TNI Purnawirawan Sunarko. Tepuk tangan yang meriah. Allahu Akbar. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres
audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beres yang tersebut. Tadi ada Pak Jenderal Sunarko, ternyata hadir juga Pak Letnan Jenderal TNI Marinir Soeharto. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Maaf, saya tidak akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk meriahkan merdeka. Sebelum itu, yang kepalanya Sepalus, dia sudah turun, baru kita merdeka. Dan pada saat ini saya ingin mengajak KPU, kesadaran KPU. Saat ini kita berada pada abad informatika. Di abad informatika ini tidak ada satupun kebohongan, tidak ada satupun kecurangan yang tidak sampai kepada rakyat kita. Kalau toh besok dia umumkan, kalau kau curang, jangan khawatir. Kami mempunyai yang betul. Dan kita lihat hasil pemilu kita di luar. Itu yang betul. Karena orang luar tidak mau bermain kotor seperti ini. Kita lihat ada 9 kepala negara, ada Amerika, ada Malaysia dan lain. Semua tidak ada yang memenangkan 02, tidak ada. Karena apa? Karena orang luar sadar kalau mereka tidak akan memilih orang yang punya pelanggaran HAM, tidak akan memilih orang yang melanggar konstitusi kita, ya, supaya people power dihentikan. Justru people power itu yang betul. Jadi apa yang disebutkan oleh Muldoko itu sampaikan kepada Jokowi, karena dialah pelanggar utama. Dan saya harapkan kawan-kawan mungkin terus kita lakukan ini. Kalau kita terus lakukan, dia tidak berani ke Jakarta, ya, dia pengecut. Setiap ada kegiatan sini, entah masuk gorong-gorong, entah masuk kemana itu, nggak berani di Jakarta. Pemimpin apa kalau nggak berani itu? Jadi kalau menurut saya tidak akan mengatakan itu diturunkan, tidak, digulingkan, sekali lagi. Jadi jangan banyak basa-basi. Hari-hari berikut adalah hari-hari untuk kita kegiatan melawan dan menggulingkan Joko Widodo dan keluarganya. Kita penuhi karena 50 bus lagi. Keadilan, melawan kecurangan, menumbangkan rezim-rezim yang sudah dianggap sebagai pemberontak atau pencuri suara. Pak Edi balik bisa naik ke mobil komando. Ya, mudah-mudahan perjuangan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa Pak taala Edi bisa naik ke mobil komando. menjadi mujahidin, siap martir demi tegaknya keadilan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekelompok massa yang mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Sampai saat ini Senin 18 Maret 2024 sedang dan masih berlangsung aksi demo oleh sekelompok massa yang mengatasnamakan diri sebagai Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi di depan kantor KPU RI. Hadir pula mantan tokoh nasional seperti mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus, Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, dan juga ada Letjen TNI Marinir Purnawirawan Soeharto.
Saya mengamati aksi ini adalah aksi yang tidak jelas baik dari para pesertanya maupun dari tuntutan-tuntutannya yang agak aneh-aneh itu. Namun nanti saya juga akan ulas siapa sebenarnya mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko dan juga Letjen TNI Marinir Purnawirawan Soeharto ini. Sekitar pukul 15.10 WIB, sejumlah peserta menumpuk sejumlah ban dan mengisi tengahnya dengan banner. Setelah itu, ban tersebut dibakar dan tak lama kemudian muncul asap hitam tebal yang membumbung tinggi. Sejumlah peserta tampak bersuah foto dengan api yang menyala-nyala sebagai latar belakangnya. Mereka membawa dua spanduk besar yang berisi tuntutan agar Presiden RI Joko Widodo dilengserkan. Isi tulisan spanduk yang dibentangkan di mobil komando setelah tumbangkan dan adili Jokowi, pecat Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI. Perlu kita ketahui bersama bahwa aksi ini saya pastikan dimotori oleh para orang besar yang punya kepentingan di dalam pemerintahan. Lihat saja profil para peserta aksi demo. Sebagian orator-oratornya adalah para mantan orang yang pernah melakukan dalam tanda kutip tindakan negatif. Misalnya ex Danjen Kopassus Sunarko pada saat ditetapkan sebagai tersangka dugaan kepemilikan senjata ilegal. Sunarko merupakan purnawirawan TNI AD lulusan Akabri 1978. Pria kelahiran Medan tahun 1953, langsung masuk Kopassus begitu lulus dari pendidikan. Di awal karirnya Sunarko banyak bertugas di Kops Baret Merah. Ia juga pernah menjadi dan grup 1 Kopassus. Sebelumnya nama Sunarko ikut terseret dalam kasus makar terkait isu people power yang digaungkan kubu Prabowo Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Pada saat itu video Sunarko yang dinilai memprovokasi dan mengadu domba jadi viral di media sosial. Akhirnya Sunarko dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seorang pengacara bernama Humisar atas tuduhan makar tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Begitu juga dengan Letjen TNI Marinir Purnawirawan Soeharto yang bergabung dengan Purnawirawan TNI dalam wadah Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat atau GNKR. Letjen TNI Soeharto dan GNKR saat tahun 2019 juga sudah pernah menggeruduk di depan gedung Bawaslu Jakarta Pusat dengan lantang meneriakan bahwa pelaksanaan pemilu 2019 curang. Sekarang persis setelah 5 tahun juga mengulangi lagi dengan teriakan yang sama, yaitu dasar kecurangan. Waktu itu Soeharto datang bersama sejumlah purnawirawan TNI di depan gedung Bawaslu. Mereka berbaur dengan massa. Kedatangan mereka cukup mencolok karena mengenakan baret dan topi serta seragam motif loreng. Soeharto yang mengenakan baret berwarna ungu kemudian naik ke atas mobil komando. Dia sempat memberi komando kepada massa untuk meneriakkan takbir 3 kali sebelum dia menyapa massa yang hadir. Dengan menyampaikan orasinya, saya jadi ingat statement dari politisi senior Nasdem yaitu Irma Suryani yang mengatakan, "Hai para mahasiswa, jangan mau kalau disuruh-suruh turun ke jalan untuk melakukan aksi demo, karena itu semua adalah cuma bagian dari skenario para partai-partai politik yang berlomba-lomba menghalalkan banyak cara untuk bisa menggenggam kekuasaan. Jadi sebenarnya aksi-aksi demo sekarang ini lebih malah bisa dikatakan sebagai bagian dari aksi tipu-tipu. Semua para peserta tidak menyadari kalau mereka cuma dimanfaatkan oleh para elit-elit partai politik yang punya konflik of interest buat kepentingan pribadi, kelompok maupun para kroni-kroninya. Demikianlah, terima kasih dan salam sukses."